Ini tambah serius sekarang IPL nih. Apa serius sih? Serius. Udah serius. Udah Khususnya buat tim-tim yang ngejar UCL ya. Ini sangat serius. Juara udah gak usah dihitung. Set Udah bisa kan ketahuan. oleh. Juara 2-nya juga most likely Arsenal. Degradasi udah fix. Jadi yang seru perebutan UCL spot. Ada 4 tim yang lagi kejar-kejaran. Chelsea, City, Castle, MU enggak. Sama Villa. Villa yang tiba-tiba ngejar dari belakang. Perebutan 10 besar Le. Ini tanggal berapa, Li? 14. Tadi Mama ada yang skor 4-1 siapa Mat? Siapa itu? MU. Posisi klasemen berapa? 14. Ya Allah kalau misalnya Liverpool Jangan gagal juara Premier League, Rim. botak gundul. Saya nara botak gundul sebulan ngasih makan rakyat yatim. Oke, kita mulai aja review Premier League Game Week 32. Let's go. Let's go. Sebelum gue mulai, jangan lupa bahwa kita bisa menjalankan ini semua karena support kalian, dan support yang paling sederhana, yang paling gampang adalah ngeklik subscribe dan nyalain notification bellnya. Dan follow kita di semua akun sosial media untuk berita-berita terkini dan event-event yang seru-seru. Untuk kalian yang nyari temen ngobrol atau kawan baru, ada grup Telegram yang seru banget, link di deskripsi. Kita mulai aja dari game pertama, Manchester City yang ngagetin loh itu. Di babak pertama kalah. Tiba-tiba. Ya behind 2-0, ya kan? Dari Palace. Palace juga tim yang apa ya? Tim yang agak nggak jelas musim ini sebenarnya di itu performance-nya. Match belakangan dia belum Kalah. kalah ya. Iya, belum. Baru kalah lagi sama City. Palace kan? Formnya lagi bagus Lagi ya. bagus akhir-akhir ini. 2-0 dibalap 5-2. Apa nih kuncinya sebenarnya? Apa kunci kebangkitannya City, dan ngelihat semenjak yang paling ini ya, yang paling signifikan semenjak De Bruyne ngasih statement kalau dia bakal menjadi musim terakhirnya, tiba-tiba performanya boom. Nah itu dari De Bruyne Le. Hah? Dari De Bruyne. Kayak dia mau ngasih performa perpisahan gitu. Mau ngasih kenangan gitu. Menurut lu gimana? Pasti karena di 30 match sebelumnya dia tidak optimal. Dan gue yakin sebelum berita itu tersebar udah ada deal. Tapi mungkin Pep Guardiola ngelihat ini pemain secara fisik udah gak mampu nih gue forsir nih. Mendingan gue tahan, gue pirit-pirit. Makanya kan sebelum 2 match ini kan dia mainnya cuma 15 menit, 17 menit, 20 menit. Dan dalam waktu yang pendek juga gak ada impact. Gak ada ini. Paling pas derby Manchester dia main lama. Itu ngapain? Nggak ngapa-ngapain juga. Nggak ngapa-ngapain. Itu udah ngasih tahu deh kalau dia mau pensiun. Belum. Dia mau jauh. Udah. Belum. Udah. Hari itu. Pensiun baru kok. Nggak, udah. Yang dari Manchester itu sehari sebelumnya. Oh iya. Tapi emang dari segi fisik Guardiola ngelihat nih. Oke, ini satu-satu pemain yang bisa gua harapin buat ngangkat tim. Karena kita nggak punya leader, kita nggak punya main kreativitas. Nggak apa-apa deh, gue yakin dengan tim yang ada nggak bakal terpental kayak MU, kayak Spurs. Hey. Tapi Guardiola di musim-musim sebelumnya selalu punya track record baik di akhir musim. 10 match awal ngebalap Arsenal. Musim lalu kita strikes win 14 game. Wow. Ya, 14 atau 16 game. Termasuk away di Spurs 0-2. Termasuk lawan siapapun. Nah, ini yang dipakai sama Guardiola. Tenaga disimpan. Oke, gue akan maksimalin lu di 8 match terakhir. Kalau nggak salah MU match 30 ya? 31. Ya udah 7 match terakhir tenaga lu nih bakal gue pakai full. Dan ya terbukti bener-bener golnya Marmus juga nyaman kayaknya sama dia. Marmus Itu sih udah comfort banget tuh. Itu udah begonya Dan salah. musim 10 pertandingan awal City itu selalu tertinggal loh. Lawan Ipswich sempat tertinggal. Lawan siapa itu berapa kali di kandang Brentford menit 23 detik. City musim ini terkenal sebagai tim yang kebobolan di awal. Kebobolan di awal paling banyak di half time itu banyak banget. Maksudnya jadi 10 menit awal, 10 menit, 20 menit awal. Dan lawan Palace berapa kali di Etihad berapa musim terakhir selalu Palace tuh bisa ngasih 2 gol, 1 gol dulu. Gitu. Jadi momentum 2 gol di bawah pertama itu menurut gue yang membuat City bisa cetak gol. Nah yang kedua, penyelamat City musim ini lagi-lagi main akademi. O'Reilly udah menunjukkan. Nah gue baru mau nanya nih, pemain yang lagi diandalkan berapa game terakhir? Ya. Nico O'Reilly.
Rico Lewis kayaknya kesusul nih sama performanya Nico Riley gitu. Harusnya handsball Rico Lewis itu. Ntar lu jangan ke insiden-insiden dulu. Oh, iya, Gue mau bahas betul. secara general Nico Riley ini dipercaya banget nih sekarang nih. Kira-kira kenapa sih gitu loh? Kalau gue lihat, gue baca ya dari City Extra lain-lain, emang ini pemain lebih tenang dibanding Lewis dan beberapa pemain muda lain secara mental. Iya. Lewis itu lu lihat gerasa gerusuk, McAtee bagus tapi tidak senang O'Reilly. Dan yang kedua di FA Cup dia tuh dipercaya awal. Ya. Full FA Cup dia main, termasuk 2 gol dan 2 assist ya. Dari season ini apa dari musim lalu? Enggak, musim ini. Musim ini. Dia waktu lawan Plymouth 2 gol. Terus lawan Bournemouth Asis kalau nggak 2 salah. assist. Jangan sebut Plymouth, Sen. Lanjut. Ah ya, Van. Minta maaf. Saya minta maaf. Hormati yang ada di Nggak sini. semua bisa menang sama dia. Enggak semua bisa menang. Nah, Hormatin. plus ditambah Mati. beberapa lini City ini kan masih digonta-ganti. Kanan, tengah, kiri. Nah, ternyata kalau gue lihat dia ini so far yang paling siap untuk menyisakan sampai akhir musim. Fisiknya Dan juga bagus. termasuk ini ya, tinggi Ya, besar. tinggi kurus, cuman dia nahan bolanya bagus, Tenang. keeping bolanya bagus, tenang. Mirip Guardiola gue ngeliatnya. Mirip ya, rambutnya. Versatile gitu ya. Stylenya Bukan style, iya apa maksudnya? Profilnya tuh versatile gitu. Iya. Kalau maksudnya dia bisa main di pinggir, Iya. tapi punya postur yang bisa jadi center back juga. Nyaman bola, nyaman juga di kaki kan. Nyaman ya. Lebih tepatnya kayak Spence-nya Spurs. Cuman ya Kalau memang Spence, beda. tapi kalau Spence kan fokusnya kan dia Fullback. bisa fullback dan dribble. Kalau dia tuh Dia enggak. di belakang, di depan. Dan ini Tiba-tiba memang yang pemain udah dibutuhkan di Starling. Guardiola, bisa keep the ball lama, kuat pegang bola. Secara usia muda Rico Lewis nggak bisa pegang bola. Iya. Dia gampang direbut, O'Reilly itu nggak gampang. Terus passing-passingnya itu sejauh ini so far tepat. Terus juga dia masuk di posisi yang dibutuhkan oleh playmaker, diisi gitu. Dia ngisi ruangan juga bagus. Jadi Guardiola nih bisa nih 7 match ini. McAtee akhirnya dikasih kesempatan, gol bagus. Asis Ederson. 7 assist terbanyak sebanyak sejarah kiper di liga top 5 mungkin di Eropa. season ini asisnya 4. 4 sama Odegaard 4 juga. Oh iya? Sama Odegaard 4 juga. Asis main dia siapa sih asis 4 ya? McAllister apa sih? 6. 6. Beda dua doang sama kiper. Ada season the bestnya McAllister. Kan McAllister Kan di baru. belakang dia. Odegaard Iya. kata yang diagung-agungkan fans Arsenal. Cedera bos 3 bulan. Balik Matchnya cedera. nggak boleh jauh sama Ederson. Apa? Matchnya nggak boleh jauh sama Ederson. Ederson 22, Ederson Odegaard 24. Iya. Banyak karena Odegaard. Tapi anyway, ini yang menarik soal modern football kiper ya. Orang tuh banyak lihat, kiper itu harus pegang bola. Harus, cuman ada yang lebih detail. Ederson tuh selalu dia punya rekor Guinness of Record sebagai kiper long shoot terjauh. Terjauh. Ya, Lapangan jadi bola udah ada ukurannya. iya, jadi kan di tes like dari goal kick tuh dia 76 meter. Oh. Ngerti nggak? 7 meter apa mana tuh? 76 meter tuh hampir lu depan. Gawang gitu. Ini Iya. ngasih lawan PSG UCL bukan sih? DG juga pernah. PSG ada UCL perasaan. nggak pernah. Enggak. Pernah. Memang Asis ke Mahrez apa? Enggak, maksudnya Iya. rekornya mungkin dalam Nggak. konteks tertentu kan. Bukan pas lagi Enggak, main. lebih ke Jadi- kiper. Jadi di ya tesnya adu-aduan jauh-jauhan. Oh enggak. gua nggak tahu konteksnya gimana, tapi orang si Guinness of Record ini datang ke City, terus kayak nge-record gitu loh. Gua nggak tahu konteksnya apa ya kayak Atau gini. akurasi mungkin. Enggak, Karena gini, kayaknya kejauhan. kalau jauh-jauhan itu hal standar dari semua goalkeeper. Kayaknya kalau jauh-jauhan ya, artinya semua kiper tuh bisa. Lebih ke akurasi mungkin. Yes, mungkin yang spesial dari Ederson tuh bukan jauhnya. Akurasi ya, tapi di Guinness Record ini Jauhnya. 76 meter dari gawang sekali tendang sampai tuh bola. atau dia memang di request. Kayaknya begitu Jadi karena di request bisa nggak lu taruh ya, di sini? mungkin karena pas saat itu setelah Beckham bisa masuk tempat sampah waktu itu. Ya beda mungkin itu. diambilnya nggak bagus-bagus videonya. Jadi mungkin dari beberapa long shoot yang dia lihat datang gitu nego ya, lu mau nggak coba nih gue masukin record kalau bisa jauh. Pokoknya tuh bola jatuh titiknya dicek tuh lah diukur. tapi Ternyata terjauh. tapi memang mungkin ya kiper Brazil kayak gitu lah. Alisson juga kenceng banget. Enggak Iya, bisa. tapi Alisson tapi juga nggak kenceng banget. Biasa. nggak sekenceng nggak seakurat Ederson. Banyak dia pre-assistnya banyak loh. Oh Nana? Ya, cuman kembali ke modern football kiper nggak melulu Tentang passing megang. pendek, ya. Iya, megang pendek gitu ya. loh. Jadi Ederson udah passing dia emang pegang bola bisa. Kalau lu bilang Neuer bagus banget. Cuman kalau soal distribusi bola, tahu nih orang yang tepat Ya. Nah itu menurut gua Ederson the best Ya. gitu, dan 7 assist tuh Dan itu angka. sebenarnya antitesisnya modern football.
Ya bisa. Itu lawannya modern football. Yes, sebenarnya. betul. Itu direct football kan. Direct. Cuman itu dia Mourinho style. Iya. ya musim ini 4 prosesnya hampir sama, dia ngelihat ada yang lari Dipas karena dia dong. punya ya, akurasi belakang. yang bagus. Iya. Kemarin finishingnya juga digocek dulu, di keep. Keren, jadi nggak melulu dia bisa distribusi datar. Jadi kiper itu punya akurasi jauh itu nggak gampang juga. Mungkin kalau passing pendek itu kan buat narik lawan ya. Iya. Cuman kalau passing panjang ini visi kiper ngelihat, oh nih pemain ini gua chance creation. chance, iya. creation, Dan berapa kali Haaland 2 kali. Iya. Zaman waktu itu Aguero, Gundogan waktu Spurs itu sampai depan Oh, kiper. gue paling memorable tuh yang PSG itu. Gue lupa siapa yang golin, Mahrez Kayak bukan atau PSG deh. PSG home. Gue inget banget yang lapangannya bersalju. Oh iya. Itu gue inget banget. Ini Tapi kita mau bahas sebenarnya pemain yang dibilang flop of the season ya kan. Siapa? Menurut Karim. Ilkay Gundogan. Iya kan? Menurut lu kan? Iya, flop musim Menurut ini. lu kan? Musim ini flop. Parah loh ini. Pemain kenapa nih pemainnya? Ini pemain world class loh. Iya. Ini pemain yang menjadi tulang punggung City sebelum dipindah ke Barca. menurut gue ini sebenarnya bahasannya adalah balik lagi kenapa season ini City drop. Apa yang ngebuat menurut gue Rodri ini sangat yang ngebikin City ini klik, karena kan Rodri ini bagus in or out possessionnya kan. Menurut gue setelah nggak ada Rodri, City ini sebenarnya akumulasi juga sih, Le. City kan sebenarnya bisa dibilang selama 5 tahun ke belakang ini pemain ini agak overplay juga. Jadi season ini nggak ada Rodri. Tim yang paling banyak main sampai sekarang Mulai. Manchester United. Gak ada. Enggak, data yang gue punya hilang sih, ya Allah, ada. Wallahi ada. Kan Ya, udah kelar, gua udah pre-season kelar. game lu 20 kali. Iya, bisa kalau dihitung gitu. Bukan karena kehilangan Rodri, tapi memang lagi underperform. Karena makanya itu lanjutan. Jadi maksud gue karena nggak ada Rodri juga. Rodri kan yang paling kehilangan jelas di in possessionnya. Ditambah pemain yang sudah hampir berumur, De Bruyne, Bernardo dan lain-lain, dan beberapa pemain yang cedera. Banyak gol City, makanya banyak kegolan. Tadi lu bilang juga banyak kebobolan sebelum half time 1-0 apa segala macam, karena struktur out of positionnya itu jelek banget. Ada lagi ya. Bernardo nggak mau loh statement itu. Dia nggak mau dibilang tua. Iya, faktanya- Dia bilang di saat kita bermain di top performance, kita treble, lu nggak ada yang ngomong kita tua. Mungkin kita bukan jelek tua, dikit, Le. lu bilang kita tua. Ya udah nambah setahun. Mungkin bukan tua ya, mungkin karena bermain dengan intensitas yang tinggi secara bertahun-tahun, akhirnya musim ini kayak kena akumulasi semua. Kan hamstringnya Rodri kan maksud gua sebenarnya karena di overplay juga Sen. Ya, semua begitu. Sama kayak dulu Kevin Van De Dijk Bruyne kena- juga. gitu Nah, loh. sekarang korelasi ke Gundogannya? Gundogannya karena sistemnya City nggak bisa beroperasi dengan benar, Gundogannya juga nggak bisa tune in dengan benar juga. Tapi Kalau dari dari awal ini ya, gini ya. nggak masuk akal Bukan, dari bukan, awal. gini. Gak ada pun satu good moment dari Gundogan, gak ada. Kemarin bagus. Ya, Asis. biasa. Asis, bisa asis. Maksudnya gini. Itu De Bruyne asisnya, Sin. Iya. Bukan Gundo. Ini Gini. menurut sofa score aja dia ratingnya paling rendah. Iya, betul. Dia orange sendiri. Kalau Kemarin nggak ada yang orange. Tapi Kayak fun udah fact-nya dia Kayak udah extend Real loh. Madrid. Fun fact-nya dia pemain tua yang extend dari sebanyak nama itu dia yang udah announce. Kalau menurut gua ya, satu fisik. Ya, Dari di fisik. Barca. Jadi waktu dia di Barca kayaknya tidak mendapatkan fisik. Itu kan masih Xavi ya. Iya. Mas Xavi tidak mendapatkan, mungkin banyak lah pemain Barca juga fisiknya cedera semua, nggak bagus. Terus dia mendadak ke City, balik lagi. Selain Rodri, walaupun waktu ada Rodri juga mainnya belum sebagus itu lagi. Cuman kalau dibilang umur, pemain tua banyak yang bagus. Cuma gue lihat momentum musim ini aja sih. Fisik, lebih ke fisik, lagi menemukan. Orang lu kalau punya skill, kalau fisik jelek tetap susah buat Iya. ngatur ritmenya gitu. Kalau gua jujur nggak setuju banget kalau dibilang City karena nggak ada De Bruyne drop musim ini. Rodri. Iya Rodri. Rodri cedera terus City dibilang drop. Enggak lah. Kita nggak ada yang tahu untuk kedepannya seperti apa. Tapi memang nyatanya City ini musim ini drop banget gitu loh. Dari musim lalu dia udah Sen. Maksud Nggak lo ada, artinya walaupun ada Rodri tetap aja. tetap underperform ini. Tahu dari tim. mana? Track record Karena- kita peringkat 1 kok ada Gini Rodri. Sen. Nggak, peringkat 1 ada Rodri. Sen. Sebelum lawan Arsenal. Gak ada satu aja. pemain yang merubah satu tim, Sen. Ada Nggak Van Dijk. Van Dijk gak ada, kita tetap perform. Kadang kita Apa lu? ada Van Dijk, ada Van Dijk pun kita Nggak drop. ada. Iya udah Enggak, drop. maksud gua Enggak, enggak. ya Van Dijk emang 50-50. Terakhir lu nggak ada Van Dijk, musim lalu peringkat 3. Sepenting itu Van Dijk. Gini, Mas. Sama kayak Rodri bos gini loh. Tadi kan gue bilang bahwa ada in sama out kan. Iya. Rodri itu sangat berpengaruh di in possessionnya. Kalau out. Yang ngetik antara belakang ke depan itu Rodri. Iya, Mat. Maksud gua gini loh. Enggak make sense kalau lu bisa alasan enggak ada Rodri terus City drop. Ada sih ya kan kalau bilang kalau ada Van Dijk kita peringkat 3.
berarti kan nggak juara kan. Dalam artian gini Mat, nggak mungkin sampai down banget gitu loh. Menurut gua nggak down banget ke masih City dari 8 pertandingan apa 9 pertandingan tanpa kemenangan waktu itu itu kan kok. all kompetisi. Iya City- makanya maksud gua City 4 tahun berturut-turut juara, sekarang nggak juara berarti ngedrop gak? maksudnya Ya, ulang. City 4 tahun terakhir juara. Heeh. Tahun ini tiba-tiba nggak juara dan ada kemungkinan nggak masuk UCL. Ngedrop gak? Drop. Parah dong. Iya. Drop parah dong. Iya. Yang nggak ada siapa? Ya? Iya, bukan penilaian Nggak, seperti itu. jawab Dim. dulu. Rodri. Ya udah kelar. Ya. Enggak bisa Pas penilaian ada kayak Rodri gitu. Bisa sih, gue setuju sama Ali sih. Nggak, bisa. pas ada Rodri bisa awal lu. season. Nggak Gini. bisa kayak gitu. Pas ada Rodri awal season. Pas ada Rodri awal season kita udah ngira semua berarti tim dia yang juara. Rodri ini Messi, bilang. Ronaldo. Sebelum lawan Arsenal match berapa? Ingat nggak? Paling awal-awal pokoknya. Kalau City sorry ya, gue tambal Karim. Kalau City misalnya posisinya di posisi Arsenal, posisi nomor 2 atau 3, nggak bisa nih ngalahin Liverpool tapi mepet gitu kan? Oke, tapi ini signifikan, ini kolektif. Lah, makanya kan tadi Bukan cuma karena akumulasi Rodri. lah. Menurut gua kolektif, berarti akumulasi. bener Ali. Mau ada Rodri juga ini kolektif. Mungkin kalau ada kalau ada Rodri menurut gue sih juga nggak akan juara, tetapi posisinya akan mungkin di Iya. 3 di 2. Iya. Paham nggak lo? Karena nggak ada Rodri jadi turun. Nggak akan jadi 6 kali 4, kalah, 6. 9 Iya, kali. berarti kan emang nih tim secara kolektif Ya, drop. memang City yang kita tahu itu kan City yang perburuan gelar, Mat. Paham memang, nggak? tapi maksud gua adalah perannya Rodri itu ibaratnya 50-60% Setuju, ke gua setuju. skuadnya City, paham nggak lo? Jadi sangat signifikan. Dan lo ngagetin. Bukan the only thing tapi sangat signifikan, ngerti nggak maksudnya? Pak Ole, Gini, kita ngomongin pas awal season yang di pojok debat awal kita bilang City lagi nih. Iya kan? Iya. Semuanya tune in tiba-tiba. Iya. Ya. Rodri-nya cedera. Satu match tiba-tiba main hancur. Dan Jangan lupa yang cedera bukan Rodri doang. betul, cuman gini, cedera itu kita lihat. Cedera City. Nih Lu, gue bacain lu cedera ibarat City nih. tengah jalan nih, Haaland balapan nih. musim ini Nggak usah itu. bentang-bentong cedera. 3 enggak. Ini berapa game terakhir aja udah nggak main? Enggak, emang kalau kemarin kan dia nggak main, emang udah di sampai akhir musim. Enggak, sebelumnya lagi yang Sekali 2 kali doang. Iya, artinya ada momen dia tuh nggak 100% main gitu. Betul. Iya. Iya kan? Rodri. Terus backline yang Betul. namanya John Stones, Ake, Akanji, Gvardiol, Diaz ini nih. Itu aja juga down juga Ntar lo, permainannya. Ini ntar ada yang sembuh, ada yang sakit, ada Ya, yang emang sembuh, ada itu- yang itu sakit, dari ada yang musim sembuh, lalu. ada yang sakit. Itu dari musim lalu. Belum lagi Walker, kehilangan Walker. Hmm. Banyak faktor penentunya. bukan Sama hanya satu lagi Rodri. yang penting Le, De Bruyne musim ini kemana? De Bruyne. De Kemana Bruyne turunnya musim ini? parah. Parah. Itu maksud gua. Cedera juga. Faktor Ya, jadi penentunya banyak. jadi bukan De karena Bruyne satu. cedera juga. Iya, De Bruyne, Rodri, Ruben Dias. Iya, makanya lo nggak bisa ini karena nggak ada Rodri. Nggak bisa maksudnya lah. poin kita tuh adalah Rodri itu tadi 50% dari nyawanya City. Gini Li. Li- 50% Analogi mungkin gini ya, Rodri. mungkin Ya gue koreksi setuju kalau kalau gua lo salah. ngomong gitu. Iya. Rodri perannya penting, tapi Penting banget. ini terjadi bukan karena Rodri doang. Oh, itu Masa udah iya. 50%, Iya. Lo tadi kan 50% gede loh. Iya. Masa nggak setuju masih? Iya, gede, Masa gede. 1/11 Gua nggak setuju 50%. Karena di tengah jalan. Lihat, Karena bilang di ente tengah jalan. kenapa balik abis dari bis mudik? Lu balapan mobil, terus mesin lu rusak yang penting. Ngerti gak lo? Lu ditinggal ya udah. Vanderbilt lo tiba-tiba Abdul Qadir kenapa nggak dipercaya lagi? Iya, Ading nggak mana Ading? Di Solo, Sebana. Nah, kemarin kan dia Susanov. sempat off. Nah, ini kan kita ambil momentum. Siapa pemain yang bener-bener lagi secara chemistry bagus untuk kejar spot UCL? Ya udah, tak dulu deh Dir. Main aman dulu ya. Dir, tak dulu ya Dir. Nanti ente Dir. Ente nanti Dir. Oscar Bob kembali ya. Bali. Kembali Dia ya. sebelumnya udah kembali tapi Ini sebenarnya kalau fans City pasti setuju. Oscar Bob sebenarnya projectnya City. jauh gila proyeknya. Project banget kan? Project Banget. City banyak sekarang. Bener-bener yang mau dirawat tuh Oscar Bob. Banyak. Cuma tiba-tiba itu Community Shield deh. Apa game pertama? Game pertama. Enggak game pertama. main gua. Main kompetisi main. Game Ngomong-ngomong pertama atau game kedua gitu. Kesalahan Manchester City adalah menjual Cole Palmer. Udah itu. Enggak juga. Enggak lah, Lu salah. kesalahan City adalah menjual Ada Cole Julian Palmer juga Alvarez. nggak Enggak juga kemana-mana itu enggak musim salah. ini. Bagus dijual. City ada Palmer juga nggak Overrated. kemana-mana sama aja. underperform. Iya, enggak kelihatan. Pemain tidak ambisius. Kalau sekarang Alvarez tiba-tiba mau balik ke City Nggak lagi. mungkin. Enggak. Nggak mungkin. Let's say. Nih pemain maunya di satu tim yang Enggak, let's say Alvarez tiba-tiba nggak bakal. Enggak. Nggak main juga di cadangan juga. Umum. Mendingan Omar Marmus kemana-mana daripada Alvarez. Gila Marmus. Ya udah itu di Alvarez notes ya tuh, hebat. guys. Komen Omar Marmus lebih baik pada Julian Alvarez. Marmus Oke. kerjanya. Oke. Kita ke game selanjutnya. Ada tim yang merelakan IPL-nya untuk UCL. Ya kan? Tim yang bener-bener udahlah IPL, udahlah apa itu IPL nggak penting gitu kan? Gil tolong masukin. Yang dimainin Double. Tierney, siapa lagi yang dimainin? Double. Zinchenko. Ini Zinchenko di Zinchenko. tengah. Double kan? Jadi double.
Double maksudnya. Ente juga ngomong double ente. Bayangin Oh, dimainin double juara. Jorginho, ya kan? Menang. Akhirnya berhasil ditahan 1-1 di kandang oleh Brentford. Hah? Deg-degan ya? Enggak, ini pertanyaan utamanya adalah memang segitu PD-nya kah sama UCL atau? Oh enggak. Justru menurut gua Arteta datang ke match ini sebenarnya mau nggak mau harus rotasi kan, udah pasti. Tapi datang dengan intensi juga untuk menang gitu loh. Kelihatan dia masih juga mainin Rice, terus Saliba juga. Walaupun Saliba sebenarnya nggak ada penggantinya siapa juga, cuman kan maksudnya kalau mau coba kayak kalau misalnya fokus UCL banget lah harusnya masukin pemain akademi siapa kayak misalkan gitu kan. Ya enggak, Kacuri ada. Kalau misalkan mau masukin pemain akademi, tapi kan maksudnya mereka masih mainin Saliba, Rice, Kornya masih ada, Martinelli masih main, Trossard. Jadi emang sebenarnya ini rotasi yang wajar gitu loh. Dan yang sangat disayangkan adalah Ben White kemarin kena knock di training. Jadi mau nggak mau Partey ke Gabriel tuh pasti tuh. Partey ke right back. Kasar. Gabriel kan cedera. Gabriel Dia cedera. nggak ikut-ikutan latihan, tau nggak? Le, Kasar tapi ngerti ya? dia berdiri aja nggak bisa le. Pas gue liat Declan Rice tuh dia nggak bisa berdiri. Pakai selimut di VIP room nggak bisa berdiri. Iya. Jadi gue ngerasa harusnya ini pertandingan yang menurut gue walaupun dengan pemain reserve tapi bisa menang karena Brentfordnya jelek parah mainnya. Gue ngeliatnya Buemo-nya juga nggak perform. Wisa di luar itu nggak, maksud gue Brentford musim ini mungkin dan musim belakang mainnya bagus tapi di match kemarin defense-nya top tapi mereka itu kayak nggak ada urgensi untuk dia tahu nih Arsenal lagi rotasi. Gue tuh expect Brentford tuh bakal kayak nyerang. Maksudnya kayak maksud gue kayak setengahnya kalau nggak nyerang tuh intensitasnya lebih ada gitu. Dan gue nggak ngeliat intensitas Brighton sebesar Brentford sebesar itu kemarin. Justru malah Arsenal menurut gue sangat comfortable di bola apa segala macam. Tapi kita babak pertama relatif lebih baik ya biasa lah karena mereka juga low block apa segala macam, beberapa corner gitu-gitu. Babak kedua set piece dia bilang aja. Iya. Enggak ada set piece ya. Ya karena iya. Ya dan Belum guys di sini Bapak produser, Papa itu sangat cinta sama Arsenal kan. Dia bilang gila Arsenal ya. Babak pertama corner doang bisanya. Dia Papa aja menghina loh guys. Ya walaupun ya ada beberapa peluang juga, tapi menurut gua nggak terlalu signifikan banget. Nah babak kedua menurut gua permainan agak sedikit berbeda. Arsenal lebih banyak nyoba main transisi dan kebukti golnya Partey itu hasil dari cornernya si Brentford. Iya. Abis itu langsung di passing ke Raya passing ke Rice sprint, si Partey juga overlap dari kanan. Abis itu nyetak gol. Yang gue cukup kecewa dari match kemarin adalah pergantian pemain menurut gue, karena itu pergantian pemain itu adalah saat bukan masuk lah Odegaard, Saka. Jadi dia makanya itu yang gue kecewa karena menurut gue tim yang kemarin main itu udah dapat momentumnya lah. Dia main 60 menit itu main cukup bagus. Zinchenko di tengah kemarin menurut gue bagus banget. Bagus. Pemain yang maksudnya jarang main di tengah, menurut gue mainnya bagus gitu loh. Solid lah. Ya dia bukan tipikal pemain yang kreatif tapi di tengah cukup solid. Kalau emang dia mau ganti pemain, harusnya at least Rice dulu lah yang keluar. Tapi diganti Nwaneri, Zinchenko sama Partey oke lah karena Parteynya habis itu langsung kayak cedera gitu kan. Cuman Nwaneri sama Zinchenko menurut gua jangan diganti dulu sampai menit at least 80, 75. Nah begitu nih Saka mau Odegaard main, tiba-tiba permainan Arsenal berubah lagi nih. Dan itu yang dikapitalisasi oleh Brentford dari miskomnya Martinelli sama Trossard di sisi kiri. Terus di tengah ada kerumunan, si Wisa golin. Wisa itu emang pocer Banget gitu loh. Pocer banget dia di dia ruang yang cetak bola gol tercepat 23 detik lawan City kan dia. Iya. Lo tau bola dengan kemelut kayak gitu, dia pernah sama Chelsea, salto. Oh iya. Iya tau lo, kemelut kayak gitu loh. Iya. Balik badan, putar badan, salto. salto. Oh gila itu orang. Dan gue kemarin agak cukup ngeri sedep sih ngeliat mainnya Rice sama Saliba karena mainnya kayak orang habis kena adrenalin tau gak lo. Dia habis menang Real Madrid 3-0 full sprint Saliba banget. passing-passingnya bagus juga ternyata. Baru lihat lo, gue Saliba ngasih passing-passing kayak gitu. Jarang soalnya terakhir dia 2 season lalu. Gue bilang musim ini Saliba better daripada Gabriel. Padahal nggak percaya. Balik. Narasi terbalik. Masa terus-terusan kayak begini? Saliba top. Ngaco. Nggak, gue kira tuh mereka mainnya Jagain kayak kopi kok. abis gue ngeliat Gabriel kemarin cedera lawan Fulham, terus gue ngeliat Declan Rice yang mainnya kayak
udahlah kenapa mainnya sprint gini. Saliba juga dari belakang sprint ke depan. Habis ngomor famos gak? Bro, Kayak gue ngeliatnya kayak ini pendapat pribadi gue. ya udahlah. Permainan paling Ini underrated, ngasut nih, Mat. permainan paling underrated di meta sekarang, di sepak bola sekarang adalah yang pertama direct, yang kedua counter press. Karena gini, kalau musuh udah low block, ya kan? Counter press adalah momen terbaik lo untuk menciptakan chance. Misal musuh low block, terus dia dapat bola. Dia mau coba build up. Langsung lo rebut. Nah itu hari lo buka semua IPL game minggu ini, semua terjadi dari counter press, semua terjadi dari transisi. Jadi apa yang dilakukan sama City 4 tahun terakhir, yang mana ngedorong ke atas, main di ruang-ruang sempit, itu udah lupakan lah, forget about it. Susah. Lo tau kan bola-bola sirkulasi. Lo tau nggak? Susah. Repot, pusing kalau kayak begitu. Dia menurut gue yang dilakukan sama Saliba dan Rice itu adalah suatu yang sangat untuk sekarang ya itu sangat fresh gitu. Iya. Dan juga tambahan dari itu adalah ketika lu kayak sprint ke depan, lu juga ngeliminasi. Misalnya lu ngelawan satu dua pemain, lu ngeliminasi struktur mid blocknya si lawan kan. Cuman gue concern aja karena ini orang habis main lawan Madrid, habis itu ngeliat Gabriel kemarin cedera kayak kok mainnya all outnya itu segitunya banget gitu loh. Mau nunjukin kali ini tim terbaik di muka bumi. Main kuat maksud gue ya udah. Kalau menurut gue memang musim ini musimnya yang begitu berat kita lawan tim-tim yang low block. Jujur. Mau itu Arsenal, mau itu Liverpool City. Lagi. Liverpool nggak bisa main kayak gitu. Iya, berat banget lah. Nggak tahu kenapa. Kalau Arsenal ini gue lihat kemarin dia kayak frustasi Mat, jujur aja. Di menit-menit 20 menit terakhir itu kayak dia mau ngejar bola udah nggak. Ini Saka peluang emas kayak gitu boleh dibawa sampai ke mana ke luar stadion ke atas. Menurut gue memang Arsenal udah fokusnya UCL sih. Kalau karena emang menurut gue kalau dilihat dari muka-muka pemain Arsenal nih, kayaknya memang kita lebih layak juara UCL daripada IPL. Karena UCL butuh 13. Madrid siap-siap kau ya. Mereka ngelihat Madrid, Barca, PSG ini sederhana. Iya. Arsenal tapi unbeaten kayak unbeaten apa? Di Premier League. Seringnya 12 juga soalnya sama kayak pas dia kemarin pas dia unbeaten seringnya 12 juga soalnya. Invisible. Iya, sering kalahnya kan. Seringnya 12 sih. Ada kalah. Pas unbeaten kayak begini. Tapi gue ngeliat sebenarnya gue yang mungkin agak flashback kayak apa perbedaan Arteta musim lalu musim ini tuh menurut gue rotasinya sini lebih banyak ya. Terlepas dari beberapa yang cedera, menurut gue belum maksimal, tapi menurut gue udah better lah. Dan gue harapannya tahun depan juga lebih bisa di manage lagi game per gamenya gitu. Arteta harus belajar gimana caranya nge-sub pemain yang benar sih menurut gua. Tapi dia banyak juga di musim ini juga nge-sub pemain bagus dong. Iya ada beberapa yang bagus. Makanya gue bilang better. Maksudnya musim ini subs dan rotasinya kalau musim better. lalu parah. Belum yang terbaik tapi better menurut gue. Arteta harus emang nggak yang terbaik jauh dari yang terbaik ngaco. Jauh dari yang terbaik. Enggak, emang jauh nggak usah lu pakai variabel terbaik jauh dia dari yang salah satu yang paling jelek jadi bisa deh sekali 2 kali udah begitu. Sekali 2 kali juga makanya kapan berapa kali lo nggak rotasi lumayan sering Rim season ini Rim nggak bukan rotasi kapan sub yang dia lakuin itu adalah sub yang benar itu jarang banget harus di reset lupa. Tapi emang nggak banyak emang nggak banyak iya dia selalu nge-sub aneh mau belajar dari Amorim juga sama menit 60 kita lagi main bagus Lindelof masuk harus dihancurin. MU lagi fetish ganti CB. Ganti center back. Wah, ya hobi. Oke. Ya, itu paling apalagi dari Arsenal ya. Ya kita lihat lawan Madrid lah semoga. Minta doa aja sama Ali. Minta doa Li. Ya Rob. Lu kan udah juara. Ya Rob. Lu kan udah juara IPL. Champions League lu udah 6. Doain dong kita juara. Overhype fans Arsenal ini overhype Mat, sumpah. Apa sih lu harapin dari tim yang belum menang 20 tahun, belum pernah menang UCL terus lu expect kita diam gitu. Newcastle. Abis menang biasa aja. Abis menang gua demen-demen aja. Apaan Newcastle abis menang Carabao? Lu nggak tahu fans Newcastle di Twitter ngehajar United kayak gimana? Sampai pada kesel, lu baru menang Carabao Cup aja belagu. Pada digituin loh. Bukan, yang dipermasalahin adalah ketika Newcastle parade bus. Itu yang dipermasalahin. Itu malah nggak masalah. Justru itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Yang di Twitter dipermasalahin sebenarnya nggak masalah. Yang masalah tuh mereka pada ngejek-ngejek fans MU kemarin. Karena kan MU menangin lawan Newcastle kan waktu itu 2-0. MU menang kan.
balas dendam sama mereka. Balas dendam, mereka balas dendam. Enggak, tiba-tiba nih foto yang gua share ke Ole ya di grup WA. Tiba-tiba nyenggol Enzo, nyenggol siapa leh? Enzo sama Sasedo. Baru dapat man of the match. Apa Ini ini? kalau nitpicking apa antar kreator di Twitter juga fans Liverpool juga ada. Gak ada sih, Lu orang tahu, nggak nemuin enggak, tapi. lu tahu ada namanya Tapi orang nggak Husam. nemuin. Orang Orang nggak nggak nemuin. Lu tahu yang namanya Gua- Husam? gua Tapi orang nggak nemuin. Nggak nemu. Orang nggak nemu. Lu tahu yang namanya Husam? Enggak tahu sumpah enggak tahu. Lu tahu Iya, nggak. tunjukin gimana Sumpah tau nggak ngerjainnya. kenapa Arsenal banyak yang nemu? Karena saking banyaknya. Jadi nangkep. Ya udah maksudnya menurut gua kita Kaos enggak. kita sama Tutin. Kita kan cuman kayak hype sama apa yang kita capai aja Ya perusahaan sama Enzo Caicedo. Dan emang gak ada facial yang banding-bandingin Nggak. Declan Rice? Nggak, ntar gue cari, gue kirim. Gue kirim 10 Pasti akun, ada. gue kirim ke Agil ntar, suruh tunjukin. Gue cari ntar. Oh, enggak, ada. Maresca disamain Arne Slot awal musim. Oh ya? Ada. Ngeselin. No, itu juga Chelsea pelatihnya dikira. Fans London sama Manchester tuh ribet. Wow. Gitu ya. Karena kita balik ke London lagi. Besok ada, Tetap di goblok. London ada Chelsea yang hanya dapat 1 poin lawan Ipswich yang gue bilang nih koplok. Goblok. Ini Seri koplok. sama Ipswich kayak goblok. Goblok. Lumayan Emang mentok. goblok. Di away kalah sama Ipswich. City Di home. City menang musim ini jelek tapi cetak rekor away goal terbanyak lawan Ipswich 0-6. Makanya Rekor klub. itulah sepak bola. Sepak Iya. bola itu Nggak kadang bisa matematika, nggak bisa prediksi. Spurs anggaplah MU selalu kewalahan, Chelsea lawan Spurs selalu gampang. Itu kan bukan matematika. Musim ini gitu. 2 kali menang. Iya kan? Iya. Iya kan? Chelsea lawan MU susah tapi kan Iya. bukan matematika gitu kan. Time. Chelsea yang harus ketinggalan 2-0 dulu guys. Aduh. Pertandingan yang bikin gue kesel sebenarnya. Gue kesel kenapa? Karena gue ngerasa ini game tergampang. Abis ini kita lawan Fulham away. Fulham lagi bagus. Berat lagi Fulham. Abis itu Everton. Pertemuan pertama Chelsea sama Everton loh away Fulham. Everton kalau nggak salah sih home kalau Everton. Moyes lagi kemarin menang lawan Forest itu. Makanya Chelsea abis ini Fulham Fulham. menang lawan Forest, kalah Forest malam. Abis ini menit Fulham 90 away. gol ya. Abis itu Everton home. Udah abis itu udah tim gede semua. Abis itu Liverpool, Newcastle, United, Forest. Oh, beda. Time. Ya. Nah, di MU. Nah itu di Stamford Bridge. Kita belum ketemu. Yang kedua belum kan? Oh iya, asik juga. Jadi gue ngerasa kemarin bahwa ini 3 poin tergampang harusnya. Ini 3 points tergampang. Iya, setuju. 3 points harus di-secure. Belum lagi kita ngelihat yang tadi gue bilang di awal konten bahwa perebutan UCL spot nih lagi intens-intensnya. Ini gue bacain ini ya apa? Klasemen. Table Grombol. Bukan jangan FPL. Apa? Sekarang di posisi ini game week 32 ya. Hanya Newcastle yang kurang 1 game ya. Chelsea 54, City 5 poinnya. Chelsea 54, City 55, Newcastle 56. Forest 57. Cuma beda 1 semua ke atas. Kalau Castle menang 59. Castle menang 59. Time. Jadi kalau Castle menang hari antara- Rabu, Iya. melewati sorry, Forest. Iya, ada iya. Aston Villa yang 54 juga sama Chelsea. Jadi ini dari ke 5 tim ini, Aston Villa, Chelsea, City, Newcastle, Forest MU. akan ada 2 tim. Yang Sebentar kebuang. kan 5. Jadi enggak sih 5? Iya jadi 5. Jadi 5. Berarti kan Udah tahu belum tentu kalau misalnya MU menang Europa League. kan gini, peringkat Nah. 1, 2 udah secure. Ya. Sisa 3 dong. 3 slot. Nah, yang rebutan 5 tim. Iya. Yang Berarti rebutan 2 yang 5 tim. tersisi. Ini dari 5 tim ini akan 2 ke sisi. Iya. Gitu loh. Dan ini masih abu-abu siapa yang bakal ke sisi. Dan menurut gue Chelsea kalau kemarin menang itu harusnya bisa secure posisinya gitu loh. Kenapa Chelsea kalah? Yang pertama tadi gue sempat bahas. Ini salah satu kelemahan Enzo Maresca yang mabok modern football juga. Enzo Maresca ini dia takut transisi. Dia tahu, dia sadar kelemahannya Chelsea adalah backline-nya dia takut transisi. Jadi setiap ada momen permainan cepat atau direct, sama dia direm. Ini direm. Itu instruksi udah pasti karena terjadi terus-terusan. Kedua, Cole Palmer juga sebagai konektor dari penyerangan, penyambung serangan. Itu gue nggak tahu kenapa, apakah ini instruksi atau confidence rendah. Dia sering banget ngerem. Delay. Game udah orang lari semua nih. Sama dia diberhentiin. Delay. Nah ini trouble utama Chelsea belakangan. Terus terjadi 2 gol kemarin karena kualitas individu. Bener-bener. Gue udah capek nyalain pelatih. Ini Chelsea pemainnya memang bapuk. Apalagi backline ya. Backline ini memang belum dewasa gitu loh. Namanya Colwill, Tosin kemarin tuh kayak apa ya? Apa terlalu banyak rotasi atau apa? Nggak ada chemistry gitu. Namun di babak kedua semuanya berubah. Kayak ada instruksi gue bilang. Maresca kayak ngasih lisensi untuk bermain cepat. Udah kemanapun bola bisa ngalir, alirin aja. Dan terjadi bener. Bukan hanya 2 gol
penyeimbang, tapi chance yang gila-gilaan. Kipernya si siapa tuh? Namanya Palmer juga. Iya, kiper cadangan. Itu lu nonton, lu coba kalau nggak nonton game lu nonton highlights ya, kesurupan. Itu dia nge-save bener-bener udah jatuh ke kiri, tangannya ke kanan. Tang. Yang Enzo ya, Enzo ya. Wah, itu dan itu nggak sekali, 2-3 kali kayak gitu. Gila menurut gua. Dia mau berjuang juga dari papan bawah ya. Mereka udah nggak ada yang diperjuangin. Coba lu cek. Masih. Soton udah coba deh. Soton fix. Tahu gua bahas Soton. West Ham 35, mereka 21. Oh iya. Udah nggak bisa. Udah nggak Berarti bisa. West Ham saingannya sama siapa? West Ham sama Wolves 35 sama 35. Berarti Ipswich udah pasti Udah degradasi. iya, di secara matematis belum. Iya, tapi ya secara mata kita 3 tim ini Ipswich, Leicester sama Soton udah pasti degradasi. Soton udah pasti ya. Leicester sama Ipswich udah pasti degradasi gitu loh. Jadi gue juga nggak tahu apa yang mereka lakuin. Gue kok jadi Chelsea sabun aja kemarin anjing. Iya kan? bener. Bisa nggak dapat poin. Ngehe. Tapi golnya keren ya Sancho Rim. Apa? Gol Sancho Golnya keren. Sancho gila li, sumpah. Kalau bayangin Sancho golin di momen yang pas, Gila menit 90, MU kalah abis itu. 16 game Nih, boleh lihat satu. ini mental ya. Sancho atau nggak gol di Chelsea dengan kualitas gol yang sangat keren ya. Dengan keadaan ketinggalan 2 gol. Waktu habis gol dia apa? Lari, ayo lagi, mundur. Start kick off. Dia nggak begini, bos. Iya. Begini siapa? Dia nggak begini, bos. Dia nggak begini. Menurut gue ini kedewasaan ya. Iya. Oh kita sabar ke situ sabar. Pas dulu yang ini sabar. Dan yang situ dulu sabar ayo sabar. Ya. Tahu nggak lu? Tahu nggak? Tahu nggak? Hah? Duduk di papan. Nggak duduk. Sekarang lagi Sama equalizer kan? Garnacho. Iya. Oh iya. Iya dong. yang 1 menit 90. Justru yang menit 90 selebrasi seharusnya, tapi Iyalah. selebrasi. Ngaco. Lu di home ya, di selebrasi lah lu di home. 16 Gol game. pertama di Stamford Bridge, Sancho. 15 game enggak ada apa-apaan, enggak bisa golin, enggak bisa apa. Bisa. 15 game. Kemarin di 15 Conference game. 2 assist. Nggak usah. 2 assist. Enggak usah. 3-0 kita menang, Nggak. Sancho 2 assist. Tadi gue bilang gol. Kalau lu bilang bisa, tapi ya. nggak kelihatan lah. 15 game. Ngomong 15 game baru ada kontribusi pas Conference League doang. 15 game ya, cuma ada kontribusi pas Conference League tuh 2 assist. Terus baru akhirnya golin. Ini langsung mau sosokan mau kelihatan ini. Lu jangan kayak begitu juga jadi orang. Ini pemain kayak Federico Maceda tuh. Pemain skillnya tuh. Kalau dibeli 25, murah nggak? Murah lah. Murah, kalau nggak jadi beli 5. Ini beli deh. Iya, tapi dia performa musim ini 25 jadi mahal juga sih, Le. Apa enggak lah? Beli. 25 Mahal. Beli. Enggak. Oke. Market price. Oke. Enggak, market price hari ini. Iya, mahal 25. Lu punya bench 25 juta masa mahal? Logika dong. Iya, maksudnya lu emang dia bakal mau jadi bench. Pasti bench lah. Dan Ya, pasti dia bench. kan pasti nggak Sekarang tahu. bench. Sekarang bench. Iya, Iya, tapi kalau nggak- suruh kasih nggak- pilihan, nggak feeling season. gua dia bertahan di sini. Sekarang Iya, bench season. makanya udah kontak Dortmund, udah kontak Barca. Iya. Emang ngontak Nggak, Sancho, udah kontak Dortmund. Enggak ada bakal enggak. Lu mau Bakal ditonjok dari apa kapan? Hansi Flick pemain Dari kayak kapan? gini? Dari Hah? kapan? Mau digebugin Dari kapan? sama Hansi Flick. Udah kontak Dortmund. Ya, Nggak tapi mungkin. gue yakin dari season ini pasti kalau misalkan ngobrol sama Enzo Maresca nih, Cok, lu tahun depan cadangan ya. Jadi nggak bakal mau pasti. Mau. Dia udah cadangan musim ini Iya, gimana? Iya makanya udah kontak Dortmund, gue bilang udah kontak Sedangkan- Dortmund. Le. Sancho mau balik lagi ke Dortmund. Gua kasih tau sama lo ya, beritanya adalah Sancho nyaman di London dan pengen bertahan di Chelsea. Udah, itu Nah, berita yang valid. ya udah beritanya sama. Sancho bilang kalau dia udah pengen balik ke Dortmund. Dia Nah, dia udah berita nyuruh gitu. Coba agentnya. tunjukin. Ini coba tunjukin yang itu sama gitu. Ayo, sebaik-baiknya ayo, Kieran Gill, ayo, Ornstein, ayo. ayo. Kalau season ini kan Ngontek masa Sancho ngontek Dortmund ini lagi. Emang pengangguran. Iya. Le, kalau season ini Sancho kan ngontek dia nggak bisa Dortmund ngapa-ngapa, seasonnya masih jalan, terus belum ke transfer window, yang mau dicadangan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma kalau transfer window udah buka kan beda cerita. Kecuali lu berantem main Iya. sama Maresca. Ya makanya jadi Dan maksud gua hubungannya baik-baik Ya, aja, makanya. santai-santai misalnya aja. kita tahu Sancho egonya tinggi apa segala macam, dia Enggak, pasti di Chelsea enggak. Dia pasti. Jadon Sancho has revealed it his dream to rejoin Bundesliga side Borussia Dortmund. Siapa? After flopping in the Premier League. Malisa Reddy bukan? Source-nya Bild. Bild Jerman. Build bagus. Build Jerman. Iya. Build media gede. Bagus kan? Build media gede. Bagus kan? Ada dong. Ini tahun kapan, dari tahun lalu bukan? Ya, tahunnya lihat. Deadline. 28 Maret 25. Ya Allah. Maret 28. Tapi soal Enzo Maresca yang ditanya soal striker di tertentu Nico Jackson, apa dia nutupin apa emang percaya menurut Apa? lo? Gue baca, gue nggak tahu after match atau sebelum match ya. Apa tuh? Soal, gue sambil lihat namanya. Kayaknya Dia bilang, ditanya nge-protek dia aja soal sih. gimana striker lu, enggak, gue percaya sama Nico Jackson, nggak usah. Lo Maresca emang begitu. Dia- Maresca itu nggak pernah apa ya?
Maresca itu selalu muji pemainnya dan kalau perlu dia bakal ngejatuhin pemain lain, misalnya temennya gitu, ngerti nggak? Untuk ngebelain satu orang. Gue liat Itu jeleknya Maresca. Ya, sama aja kayak Arteta ngebela Havertz di press conference lah, tapi gue tahu di transfer market pasti Enzo bakal nyari gitu. Nyari lah. Pasti bakal nyari itu Striker nyari. Cuman buat confidence. Ini yang gue denger Jackson akan diplot menjadi left wing. Karena profil dia lebih cocok jadi seorang winger sebenarnya. Bagaimana dia bisa membantu serangan, hold up, badannya kuat, bisa turn, bisa ngadep belakang. Itu bakal dipakai sebagai konektor ke strikernya nantinya gitu loh. Yang gue denger gitu. Makanya si Sancho stay buat jadi cadangannya. Lah kan left wing cadangan. Tapi kalau lo tahu dari kalau Sancho dibilang egonya gede, ya musim ini Sancho itu sampai dikritik di depan media sama Maresca bahwa lo harus berani nge-shoot. Tapi kan kalau dilihat dari formnya awal dia jadi pemain inti terus ini player banget dia. Ini guys adalah tipe orang-orang yang jago menghasut, tahu nggak lo? Tipe orang yang jago menghasut. Maresca bilang, gue pengen Sancho lebih banyak nge-shoot karena shoot dia bagus. Dari mana kritikannya seperti itu? Gimana sih? Itu kritik dong. Kok kritik? Dia bilang, gue pengen Sancho lebih berani nge-shoot karena artinya dia nge-point out kalau Sancho ini terlalu mikirin temennya kan, terlalu baik ngumpan, terlalu baik apa. Artinya dia nggak ego. Lu jadi main bola, lu deh, kita nggak usah ngomongin orang lain. Iya, lu pelatih lu bilang, lu jangan baik-baik banget jadi orang, jangan keseringan ngoper teman. Shoot dong, shoot lu bagus. Jangan apa? Kritik jangan apa banget jadi orang. Jangan seringan ngoper, jangan kebayaan. Berarti nggak ego kan? Apa? Berarti nggak ego dong. Astagfirullah. Iya gak ego. Iya, ini ada dua arti sebenarnya. Maksudnya oleh bukan Sancho. Astagfirullahaladzim Mambandi. Bukan kritik tapi lebih ke saran. Saran? Iya, bukan kritik. Siapa ya? Tadi bilangnya Iya kritik. saran. Gue yang salah. Dia ngomong kritik. Gue salah yang bahasa. ngomong kritik dia. Gue salah bahasa karena Sancho egonya rendah, dia dikasih saran untuk lebih egois sedikit. Iya, tapi kok dari lihat formnya dia awal musim sampai sekarang, akhirnya dia cadangan, berarti dia turun dong. Apa turun? Emang turun. Makanya di bench kalau dia bagus dia tanpa diinti. kontribusi. Emang turun. Ya kan kalau dia bagus dia diinti sih. Tapi harganya 25. Tapi anehnya, kalau gue di mata gue, dia kan berapa kali main di kanan. Iya. Sancho tuh bagus main di kanan. Dia tuh di Dortmund main di kanan. Iya. Ya udah. Bukannya kiri. Beli. Yang kemarin final Dortmund yang fase 2 ya. Oh fase 2. Itu dia main di kanan. Karena kiri punya Ademi kan. Iya. Dia main di kanan. Gua Ademi sih, gua mending Ademi dibanding Sancho. Coba urusin nih, urusin dulu dah. Iya, Ayo kita kesini yuk. Yuk dong, Palmer bahas dong, Palmer dong. Udah posting kita kan udah tahu dari beberapa game week sebelumnya. Enggak apa-apa pertanyaannya. Enggak, maksud gua dari POV lu kenapa Palmer? What's happened? Dia korban daripada kesuksesan dia sendiri. Damn. Bisa loh guys ya orang-orang kayak begitu ya. Bisa loh. Kalau ngomongin suksesnya apa dulu? Padahal suksesnya apa ya? Di sini menurut gue banyak set standar yang terlalu tinggi. Buat mungkin sesuatu yang nggak bisa dipertahankan. Lu nangkep nggak? Oke. Dia perform. Dia belum siap di posisi itu gitu. Dia perform di suatu titik yang mungkin dia nggak bisa pertahankan. Dia nggak siap. Dia nggak siap. Iya nggak siap. Nggak siap. Dengan hebohnya Cole Palmer sedunia. Mungkin dia baca kali kalau mau tidur. Oh Palmer record Cole Palmer apa? Dia nangis ya kalau mau tidur. Makanya. Sambil ngeliat highlight. Nah, gue ngerasa dia korban atas kesuksesan dia sendiri. Dia nggak bisa keep up. Dia nggak bisa mempertahankan. Tambah lama, apalagi poin terfatalnya waktu dia gagal penalti itu menurut gue. Itu kayak jeret turun. Enggak ada selebrasinya. Tapi sorry gue klarifikasi ya, sejelek-jeleknya Palmer GA-nya udah 21 hanya di IPL. Klarifikasi aja. Ya awal musim. Ya. Halan berapa GA-nya? 21 jelek apa bagus? Apa? 21 jelek apa bagus? Lah. Bagus. Minim Gimana? dengan pemain playmaker ya. 20-an minim gimana? Kalau 10 baru jelek. Halan GA berapa? 30-an. Ya udah. Emang ada yang nyamain Palmer sama Halan? Enggak, tapi Halan bagusnya. Oh sebenarnya levelnya kayak Halan ya, gue baru nanya juga sih. Gila gue. Enggak ada selebrasinya siapa yang gini juga. Terus Rogers ya, terus ditulisan sama United Track. Gue pernah melihat ini tapi udah gak pernah selebrasi lagi. Anjing ya gitu. Morgan Rogers asik. Udah kita kesini yuk. Yuk, gue malas ngomongin Chelsea. Kita kesini yuk. Yuk, kita kesini yuk. Baru satu sama udah begini. Itu punya Yamin Lamal kan? Alafu lu ngomong sekarang lu. Hah? HP lu gua ambil lu ngomong sekarang lu. Ayo ngomong. Mati lampu. Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Cintaku padamu ya sayang. Ini harus kita benahin insyaallah. Papai, say hi dulu Papai.
Kamera. Cuy enggak mau. Fans Arsenal ya. Fans Arsenal. Rim 4-1 gimana? Koplok. Koplok. Masa koplok lawannya Newcastle. Lawan Gua Newcastle. nggak tahu ya. Ntar lu, lawan Newcastle yang aduh gelandangnya ototnya Hulk semua ya. Naruh Ugarte sama Eriksen berdua. Ya koplok. Bingung gua ada tim yang gak ada yang kalah sama invert masuk ke Newcastle. tengah. Tengahnya bolong diacak-acak. Lu bangsat. Tim lu kalah sama Newcastle. Emang bisa Eriksen ngawan Joelinton, Tonali. Babak pertama Gimares. babak pertama. Apaan tengah lu diacak-acak? Apaan sih? Ini enggak nonton match yang sama nih, ini kebiasaan nih. Lu enggak usah bawa narasi lagi dong. Coba silakan. Pokoknya babak pertama bagus banget gitu ya. Silakan. Makanya baru jelek Zirkzee keluar kan. Jadi cedera. Hamstring. Kan terakhir tuh terakhir. Cedera ya Allah. Enggak. Ya Allah. Liong juga kan gampang kan, gak betul kecil lah Liong ini. Matamu. Ya Allah. Rim. Dia enggak main. Ya udah siap-siap. Rim sebelum lo ini, gue kan bangun tadi pagi le. Gue nge-scroll IG-nya Karim, TikTok-nya Karim. Mana nih opini kardus? Gue kan, gue jujur aja 2 minggu kebelakang nih gue ngeliat kontennya ngakak mulu kan. Iya. Ini kenapa kagak ada? Perasaan semalam story nobar kata gue. Gue stres. Abis satu sama. Gue juga gak konten gue. Enak. Abis satu sama. Iya. Muntah. Lama-lama stres guys. Tau gak sih? Stres. Tekanan ya. Wallahi gue udah capek Tapi ini nonton mau ya. paper kenapa fuck gini menutup mulut? Ada korelasi enggak menurut lo? Itu gundah Betul dirinya. ada enggak? Nih Bisa gua ganti, nih bisa gua hatinya Karim. Enggak kasih ke hatinya. Itu Enggak, hatinya. gue ngeri ada Snapchatnya itu masalahnya. Oh, iya. Sama. Kan enggak kelihatan siapanya. Oh, iya, Lihat guys iya, begini iya, guys, iya, iya. sama tutup mulut. Enggak, gue ganti dulu bisa Nggak, diganti. nggak, Gue ganti Lu kayak ngomong. Ngomong lu. Babak pertama gue nontonnya seneng banget, gue bahagia banget. Gila, Euro jago. Lalu in love mau sampah anjing. Sampahnya mentok tuh orang. Eriksen lumayan. Mazraoui jago dong, kepleset Mazraoui. Enggak, jadi kita ada konspirasi. Newcastle ini kurang ajar juga. Babak pertama tuh sama dia di bagian kanan kita dilicinin. Masa kepleset mulu main gitu di kanan berkali-kali anjing. Dalot kepleset, Garnacho kepleset, Mazraoui kepleset. Enggak, 3 pemain kanan dia kepleset. Apakah sepatunya kurang disiram kecap? Posisi 5. Itu namanya apa? Deg-degan, boy, panik. Enggak, sotoy lu anjing. Panik. Enggak, semua gue bete-nya mampus sama nih tim, jujur gue bete parah. Babak pertama bagus banget loh. Babak pertama lu nggak deh, lu lihat gak yang Zirkzee sama Bruno kayak Joga Bonito tuh, ada yang nonton nggak? Kayak Wenger ball. Dia udah kayak Arsenal dulu Mat. Jadi dia udah ngutip Iya. udah ngutip satu momen bagus nih momennya nih. Gila nih momennya nih. Oh, beda kalau gue kan gue nggak. It's all about score bro. Chelsea dan MU kayak gitu. kan itu- Bukan tentang Jogo Bonito. namanya set up premis. Oke. Iya. Kita set up premis dulu dong, enggak. Dimana babak pertama mainnya bagus menurut gue. Kita punya chance lumayan. Dan babak kedua menurut gue goblok. Gue nge-storyin loh sampai 1-1. Tapi gue nggak hitung karena menurut gue Newcastle kita harusnya dikena denda, dia nggak layak menang. Dia masih mainin pemain judi, Tonali, bener kan? Harusnya selesai kan bandnya. Enggak, masuk mau ke band lagi. Masuk baru Mau ke lagi. band lagi. Dia di Maria 10 pemain di Liga Italia. Tonali lagi. Tonali kena lagi. Tapi belum fix Di Maria, Weston McKennie, Tonali, Samuel Ricci, anjing Samuel Ricci calon masa depan. Bagus itu. Enggak, mau tau gak dari tadi mainan disebut Juventus. Iya, emang semua kan biarnya Juve. Enggak, giliran di ban cepat tapi 115 charge tidak diurus-urus. Lanjut. Kan yang mundur Premier League ketakut Bahlul. mau ngelawan kita. Ya iyalah duit. Menurut gua kita harus demo ke Newcastle. Menurut gua kenapa nggak boleh mainin permain seperti itu? Karena kalau nggak ada Tonali mungkin beda skor. Golnya gila Tonali. Ya saja Asis- Pak. Keren Rim. banget. Asisnya yang keren Isak, lagi. iya. Saja. Finishing dar. Bener-bener enggak dibuat Gila, apa-apa gila. belakangnya. Langsung MU. Bayindir 4,8 Enggak tapi ratingnya. sama Rim. Golnya keren banget Rim. Set. Itu kan dia selebrasi lari ke pinggir kan. Ada bola ditendang ke Amorim. Tendang ke Amorim. Iya. Emang ya? Buang keras gila, hah? Oh, gua cari loh. Bener gua cari. Nggak nih, cuman menurut gua babak kedua full. Ya tim kita emang jelek gimana? Sama sih. Iya. Tim kita Terus jelek. kalau kalian nunggu opening kardus, ya mungkin ntar ada. Iya. Mungkin ntar karena kalau sekarang saya jujur agak capek dan gue udah bilang berkali-kali ke lo, siapa yang bilang Altabendir jago? Gue ngakuin Video-video lama ya. Gue ngakuin Altabendir menurut gue pembelian gobloknya MU tergobloknya gue video lo? Dibandingkan Onana? Nah jadi gini, Coba. Jadi begini. Onana dan Baindir coba. Nih, Bingung loh. Lo ada kiper ketiga enggak? apa? Tom Hinton. Tom Hinton. Coba Hinton aja. Tapi experience mending loh di Premier League. Wala. Mending Lim Experience, daripada experience apa sih?
Ah, ini juga. Nggak, Rim, tapi gue bahas ini, Rim, sorry. Ntar gue nanya lu ya. Gue bahas Onana ya. Maksudnya kita tahu lah aspek terkuat Onana adalah kan sebenarnya kan on the ball-nya kan. Iya. Shot stopping kita tahu dari dulu emang kelemahan dia lah. Tapi Gila, nggak, by the way fun fact ya. Bas jangan scroll Twitter berarti. Gila. Ini soalnya di Twitter nih. enggak. Ini lu mau bahas dia kenapa sekarang main bolanya nggak separah kayak dulu kan? Iya. Iya benar gue bilang. Twitter parah nih orang. Gue dari YouTube, gue dari Twitter. Apa? Gue nonton dari YouTube. Oh, YouTube. Iya, gue dari Twitter, Oh iya. Gue lupa akun siapa kemarin apa aja gue nonton di YouTube. Iya, kenapa Atau Frank fan. enggak kenapa yang on the ball dia juga hilang season ini. Apakah confidence? Udah enggak instruksi lah. Kenapa? Instruksi full di mana instruksi sekarang nggak se harus dia ngeksploitasi permainan belakangnya segitunya. Bukan, tetap back lu goblok gitu aja. Dan itu juga kita ngomongin dari Ten Hag deh, Rim. Maksudnya kan kalau Amorim oke lah. Tapi kan Ten Hag kan maksudnya ini season ketiganya Ten Hag. Gila mat. Harusnya dia bisa lebih. Onana awal season kayak orang gila mat bikin gue deg-degan deh. Orang dia udah bilang dari awal season lu bakal ngeliat gue jauh lebih ngambil resiko season ini. Enggak maksud gue harus jantung gue dipertanyakan. Enggak, lu bilang kan tadi instruksi kan mungkin di zamannya Amorim. Nah, harusnya di pas di zaman Ten Hag parah bobolan terus kok. Cuman bedanya udah nggak yang benar-benar maju sampai depan lagi. Kan kalau dulu kan sampai dia di depan, sampai tiba-tiba di shoot melawannya. Nah, tapi lu percaya nggak? Maksudnya confidence ini juga. Confidence dia hancur, makanya sama Amorim akhirnya di drop. Tapi lawan Lyon pasti main. Lu wajib beli gelandang kalau lu main 3-4-3 ya. Gelandang yang extraordinary. Gelandang yang kualitasnya udah rata-rata. Iya, benar. Gak bisa pakai standar-standar main 3-4-3. Bolong lu diacak. Eriksen emang enggak, gue bingung jujur main Eriksen kemarin dalam enggak sedikit rotasi juga kemarin. Karena 3-4-3 karena lu pede di Europa League akan menang. Enggak, 3-4-3 dia pede, tuh lebih ke kayak gini, gak ada harapan lain. Biasa kan 3-4-3 dipakai sama tim-tim yang cenderung bertahan. MU kan enggak bertahan mainnya. Jadi jarak antara gelandang dan 3 depan, si 3 penyerang ini itu terlalu jauh. Gitu loh. Karena mereka siap-siap mau nyerang kan. Nah, ini yang membuat benar-benar gue lihat kemarin dieksploitasi gila-gilaan. Ada bener kali kalau soal extraordinary mungkin agak susah buat orang mau ke MU ya. Tapi lu butuh pakem. Wah, lu menolak pakemnya dia lu. Iya. Menurut dia semua pemain mau ke MU. Iya enggak untuk sekarang. Siapa? Extraordinary ya. Kapan pemain enggak mau ke MU? Euro gitu ya. Gyökeres Enggak. Kapan Jadi dia ngebit Bahlul? katanya pernah mau ngincar Katanya pernah mau. kalau di Twitter. soal 3-4-3 Balik Solo. kalau soal 3-4-3 atau 3-5-2 menurut gua Inter bisa menjadi contoh tim lini tengah yang tidak punya pemain extraordinary tapi punya chemistry yang bagus. Itu bisa membuat situasi berjalan. Itu kan dilakukan Onana juga. Tapi dia sering 3-5-2. Paham. Lupa. Maksud gua Inter tuh sering 3 gelandang. Iya, paham. Tapi lu punya chemistry yang bagus. Ini lu kalau nontonin Inter, Hakan, Barella, si Mkhitaryan itu secara transisi bagus, secara positioning mereka bagus, makanya dia dengan back dengan kiper itu selalu nyambung. Di MU kan enggak. Lu lu susah datangin pemain extraordinary. Tapi kalau lu punya 2 pemain yang nyambung, nggak pakai disuruh mundur. Itu menurut gue udah sangat menutupi hal-hal yang lain. Setuju. Di Inter tuh 3 backnya juga bagus. Maksudnya dibilang extraordinary nggak, mungkin Bastoni the best ya saat ini ya. Lebih baik, paling bagus tapi underrated. Tapi yang lainnya Acerbi tuh umur 47 loh. Saking tuanya nih putih semua. Cuman mereka satu sama lain paham, nggak ada extraordinary. Bertiga sama Pavard nih bagus. Makanya di waktu di Inter nyaman banget passingnya, confidence-nya. Nah gua rasa MU butuh pemain yang mau backnya, 3 backnya, mau 2 di depan itu yang punya chemistry bagus. Udah itu aja dulu. Nggak usah extraordinary, musim depan lu nggak main kemana-mana. Pemain gede nggak akan ada yang masuk. Realistis aja dulu. Menurut gue ngerti maksudnya lebih fokus ke pakemin dulu. Pakem chemistry 2 pemain yang nyambung. Misal mau dari satu tim lebih bagus atau Fulan A sama Fulan B nih. Fulan. Nih kita kan nggak tahu siapa pemainnya. Kalau orang Arab Fulan, kalau Indonesia kan Mawar. Mawar ya. Jadi Arab, Fulan A Fulan B. Gitu jadi jamaah mentok ini. Jadi kita nggak perlu nih pelatih ngasih instruksi teriak-teriak atau yang kita tahu kan makanya Ugarte, Eriksen, Ugarte ini kan Eriksen sih nggak bisa. Nggak bisa. Main terlalu deep kayak gitu lagi. Aduh. Tapi Ugarte lumayan loh kemarin. Ugarte oke. Oke. Intinya adalah chemistry ini membuat satu sama lain nyaman tahu.
Lu lihat kan gimana kalau bisa Ugarte mainin, ntar yang ini kemana? Enggak, kalau Ugarte Casemiro biasanya mereka berdua tuh udah nemu pakem. Udah nemu pakemnya. Nemu pakemnya siapa sih bagusnya gue sama lu? Mesti nabrak. 1 match bagus, 3 match hancur juga. Yang penting nabrak gitu kan. Iya. Oke, sekarang Gitu kalau dari gua. kayaknya udah waktunya kita halal bihalal kali dan kasih selamat kalau Liverpool akhirnya menjadi juara lagi ya. Nih gue balikin. Setelah 30 Lu ganti tuh. setelah 30 tahun udah ya 2019 2020 ya, sekarang 2021 juara lagi ya. IPL kedua, selamat ya. Alhamdulillah. Game yang ini nunjukin kalau mereka mental juara karena mereka bener-bener itu setup-nya Kata kali sih. wasit tadi, Ini wasit ya, kita ke wasit. game West Ham Liverpool ya. Oh, giliran yang juara langsung wasit lah, apalah. Dari tadi gak ada tuh yang bahas Arsenal dibantu Menurut gua ini juga. salah satu untuk lawannya West Ham, salah satu setup Graham Potter terbaik. Karena dia udah nggak mau gambling sama Iya, Graham strikernya Potter. lagi. Dia pakai 3-5-2, 2 striker cepat. Dia pakai Bowen sama Kudus. Dan tuh ngeganggu banget. Gila. Kan? Bowen sama Kudus. Kudus gila kuat banget. loh. Iya. Leh, jujur kita semalam kebantu Alisson. Alisson Ya. mainnya top. Ya. Dia menyelamatkan 5 kali save di kotak penalti. Yang bener-bener Bowen sama si siapa namanya Kudus itu di depan one on one sama kiper masih bisa ketepis. Dan yang bikin gua enek pertandingan semalam adalah seharusnya kita bisa clean sheet. Tapi lagi dan lagi pemain yang sangat underperform, Randy Robertson. Itu bolanya Itu Van cadangan Dijk. kan? Dia semalam cadangan, tapi sebelumnya pemain inti. Iya tahu nggak maksud gue semalam dia masuk sebagai Di cadangan. babak kedua, iya, digantiin sama Simikas. Simikas juga nggak perform. Ini Liverpool kalau mau seleksi lagi buat juara musim depan harus rombak. Left back striker. Ya, harus rombak. Rombak apaan? Rombak squad. Hah? Ancurin. Left back striker udah kelar. Enggak, left back striker tengah. Tengah Soboslai, Curtis Jones bener-bener underperform. Mungkin nambah Gua- pemain kali Satu ya. pemain tengah Nambah, lah, iya. Nggak Enggak, satu. rombak. Nambah doang. Jual Curtis Jones. Ya, lu jual kayaknya lu Curtis Jones. Curtis Jones awal season lu tambah Curtis Jones jadi apa Liverpool? Iya. Udah Rim ini semua setuju kalau Nggak, Curtis nggak Jones perlu musim. nggak usah dua, semua setuju. Nambah satu aja. Enggak, kalau nambah satu lagi tetap main jadi pemain inti ini orang Le. Ya, ini berarti pemainnya bagus. Iya, jadi pemain yang pas di training jauh lebih bagus dibanding Oh iya, Curtis Jones. selamat juga sebelum kita lanjut, selamat juga Van Dijk dan Salah perpanjang kontrak. Iya. Nggak laku, yang ya, awal musim, nggak laku. yang awal musim bilang pada keluar, sekarang pada kicep lu semua. Tapi PA keluar. Van Dijk gimana nggak mau keluar? Enak lah main di Liverpool. Mau nekel segimanapun nggak kartu merah. Oh iya, iya. Ngapain Iya, lu nggak bakalan. kartu Iya. merah? Yang diwakilkan. Iya, Nggak nggak ada. pernah ya? Anti kartu merah kan dia kan. Kok bisa Rim? Ya memang Pas ada. match sebelumnya Apa? yang dia nginjek ngikut. Ada tuh merahnya. Harusnya lu nggak menang. Semalam Alisson juga disikut, tapi nggak pelanggaran. Ayo. Disikut bersama pemainnya West Ham. Wallace ikut siapa? Demi Allah, ini Demi gua, Allah. gua kasih. Bener kasih, Iya, bener ya. langsung ntar Gil. Itu juga nggak pelanggaran. Kembali lagi. Menurut lu perpanjangan mereka ini karena nggak laku nggak sih? Apaan orang Van Dijk sudah ngomong sama presidennya PSG kok? Udah omong-omongan kok. Oh, lu udah ngomong presiden Enggak lah. PSG nggak Lu ngomong Van Dijk salah nggak laku ya mabok lu. Ih, gila, mau salah aja diincer. Salah aku di Arab. Mau dijual. Di Arab. Iya laku. datang. Gaji lebih gede. Bukan dia yang datang, mau salah menolak karena dia masih ingin di Liverpool buat balap Henry. Kalau gaji gede pasti diterima. Gila. Emang berapa sih gaji Enggak, Liverpool? Fun fact Iya enggak? nggak sih? Enggak. Fun fact. Sisa 4 apa 5 assist paling atas. Salah. Udah ngelewatin ya. Belum. Kalau golnya sudah. Di game week di ini udah ngelewatin kan salah. Udah. Henry. Assist. Asis belum. GA. Premier League belum asis. GA udah lewat. GA udah lewat. Iya, siapa itu Henry? Lo enggak, lo benar, udah Oh, lewat. iya, Mat. udah lewat. Tahu, Mat. Udah nggak ada suaranya. GA terbanyak. Henry. Sebentar, itu kan GA total kan? GA terbanyak satu musim juga udah lewat kan? Udah 45 ya. Enggak, yang total juga udah lewat. Ya udah lewat udah. Iya. Satu musim juga udah lewat. Udah. Ya. Jadi total rekornya Henry selama di Premier League udah dilewatin. Total satu musim Henry juga udah dilewatin. Sebenarnya kita masih 90% Le ini, belum 100%. Karena dengerin dulu. Bukan. Gue yakin juara. Cuman kan ini kita harus lihat dulu Leicester. Abis gitu Spurs ya walaupun kita Udah. 3 poin anjing lah. ya Capek banget. Nah, lu tau gak sih ini 13 poin ya? Iya. Buat Arsenal lewatin Iya. harus menang 5 kali. Kan gue bilang 90% belum dinyatakan juara. 100% udah. Emang udah dinyatakan dari pihak situs resminya Premier League sudah. Udah. Gak ada Udah, gini. nih. Lo kalau nanya gue, harapan gue lu di Leicester seri dulu.
harapan gua. Ya biar gak guard of honor. Tapi gak guard of honor di Stamford Bridge anjing. Gue malah pengen guard of honor di mana? Di Anfield ketemu Arsenal. Wih. Bukan ke Chelsea. Guard of honor juga. Oh iya ya. Pasti guard of honor juga kan pasti di Anfield pasti. Bisa nggak pertemukan abis lawan Chelsea MU? Bukan guard. Ya, bukan cuma guard of honor. Lo ngangkatnya pas lawan Arsenal. Enggak dong. Iyalah. Enggak. Kan di home akhir. ngangkat. Di home. Kan di home ngangkat. Emang terakhir, emang habis itu Enggak, kalau di Chelsea guard of honor kan away. Habis itu di home. Enggak, tetap terakhir. Pertandingan terakhir. Pertandingan Pertandingan terakhir. Terakhir. Tetap pertandingan terakhir. Nah, bukan home setelahnya bukan. Tolong Premier League pertandingan terakhir lawan MU, please. Tapi harusnya nih Ali kalau sebagai fans Liverpool sejati ya, menurut gua dari 5 match yang lalu harusnya udah tahu kalau juara gitu. Menurut gua, kalau fans Liverpool sejati, gua bukan lu sejati. Bukan kenapa kok bisa ngomong Iya. 5 pertandingan Jadi, terakhir Liverpool juara? Gua nih mulai sadar, Le. Mungkin gua salah ya. Kenapa Liverpool nggak juara 30 tahun? Kenapa? Nih hasutnya mana? Bukan hasut. Enggak, gua riset dong. Gua riset nih, gua lihat nih. Oke. MU konsisten di 3 besar zaman Saf. Lama. City, Chelsea pernah ada era di Mourinho juara back to back terus konsisten. Kenapa Liverpool 30 tahun nggak bisa menang? Kok yang dibahas 30 tahun 30 Ya enggak, tahun? bukan. Emang 30 tahun. Ini gua diskusi ya, bukan ngatain enggak. Iya. Ternyata kalau dilihat dari yang sekarang sampai sebelumnya juara kalau semua rivalnya drop. Itu sepak bola. Enggak. Iya, tapi Iya, sepak enggak bola. mau nanya. Sepak bola, Kok benar. nyambung gitu loh. Maksud gua Chelsea pernah ngalamin MU di pernah 2000 ya, MU back to back compete. Iya. Enggak, sorry kalau Kenapa Chelsea, kita enggak pernah drop, emang sayang-sayangan aja. Betul, Iya. Enggak, kenapa enggak Khusus MU Chelsea ya. Enggak, kenapa enggak muji Liverpoolnya lagi up? Kenapa harus Liverpoolnya Iya. down. Kan Ya, gua kenapa? udah bilang, Kenapa harus yang dibacakan timnya lawannya Makanya, down? Makanya kau nanya, kok siklusnya begitu, ada yang salah nggak atau emang seperti itu? Gue nanya nih ke lu semua. Gak cuma Liverpool, gue ngakuin MU pun kayak begitu kadang-kadang. Nah, Iya. itu Rim. Ini ada yang Makanya bilang Liverpool juara saat juara Udah, di Mat, drop keluar, itu Mat. fakta, Nggak tapi juara, kenapa? Gue masih nyimpan ini, gue masih nyimpan. enggak gini. Jahatnya lu. Enggak ada yang bilang kalau Liverpool juaranya dengan liganya yang jelek kan. Sorry, bukan. Kompetitornya drop. Bukan, katanya lagi juara ini nggak seru. MU pernah zamannya Ferguson Lo dia gak seru dapat. karena gak ada balap-balapan nih pada hasut. Iya makanya Mereka itu maunya lah. sebagai penonton netral tuh ada seru, ada race, Itu ada race segala race. Nah, macam. kalau Lihat seru kita kan kesalahan ada, mereka kenapa iya. mereka drop? Kita lagi up gitu loh. Oh iya emang Iya, benar, betul, emang betul. benar. Cuma pertanyaan gue gini. Kan kalau di Inggris MU dengan Liverpool. Sekarang trofi sama 20 nih kita taruh ya. Enggak. Tuh semua pandit-pandit di luar negeri Sky Sebentar. Sports semua bilangnya 20 Scholes, Giggs. Ya. Siapa lagi? Ya, itu 20, Pak itu Phil. 20. Cuma Karim yang enggak. Cuman Karim sama fans di Indonesia enggak. Ya, 20. Liga Maksud gue gini. Liga Inggrisnya Iya dong. tahun berapa aja sih menang? Nah itu dengerin gue nih. Ini dengerin gue dulu makanya. Kenapa? Lah MU kapan terakhir juara? Kenapa Tapi nggak- 30 tahun tapi nggak sejauh. tidak juara? Gue masih di otak gue ya MU lebih besar dari Liverpool karena MU bisa compete di saat eranya yang Ferguson masuk Liverpool Liga Inggris 18. Iya. Di tahun 90-80-an. Iya. Sekarang Ini baru nyusul sering. Nah sekarang MU tanpa Ferguson nggak bisa balap Liverpool. enggak tahun berapa lu menang, tahun berapa gua menang. Iya. udah. Ada Ini yang beda. ada yang juara 30-an membelain ya. Nggak, gue mau gentle aja. Jangan gitu dong, Mat. Oh iya. Gue tadi diam, lu nyenggol Henry, gue masih diam. Jangan lu macam-macam. Nggak, gue mau gentle aja. Menurut gue season ini emang Liverpool emang sangat deserve untuk juara menurut gue. Betul. Sangat Betul. Konsisten. Betul. Tapi maksud gue, Bener kan rivalnya drop? menurut gue kalau misalkan, tapi begini loh, Li. Jawab aja. Enggak, denger lu. Menurut gue emang ada beberapa hal yang ngebuat Arsenal akhirnya nggak bisa compete secara poin sama Liverpool gitu loh. Mungkin kalau misalkan tadi kayak Arsenal nggak ada cedera, kita beli striker dan kita perlu akuin dong. Musim lalu Liverpool paling banyak dirugiin wasit. Musim lalu. Musim ini perlu diakuin juga Arsenal paling banyak dirugiin wasit. Ini enggak balance. Musim ini perlu enggak perlu diakuin. Bukan Arsenal lah. Enggak, tapi MU ngerasain mat Ya. tiap game mat. gue bilang paling banyak, semua tim hampir ngerasain. Liverpool diuntungin wasit gila. Gua nggak City bilang- enggak ini loh. Enggak, City-nya kayak apa? Menurut Berapa gua gini, musim menurut terakhir gua- juara menurut gua- 115 menurut kali. gua Liverpool sama Arsenal beberapa musim terakhir tuh lumayan banyak kena korban. Musim lalu tuh Liverpool kena banyak yang Spurs apa segala macam. Tapi bukan berarti kalau misalkan kita punya 3 faktor itu kita juga juara juga belum tentu. Paham nggak? Jadi maksudnya gue ngasih kredit ke Liverpool. Cuman yang gue sedikit sayangkan adalah kenapa harusnya title race itu nggak 13 poin gitu loh. Harusnya kita mungkin beda poin, ngerti nggak sih lo? Tapi Arsenal Bakal ya lebih seru. memang. Jadi maksud gue
agak sangat disayangkan Arsenal season ininya agak drop banget. Jadi ya gue nggak Bukan drop, jadi tapi ya- memprioritaskan Ya, IPL. jadi maksudnya gue akan gentle ya, gue bilang emang Liverpool deserve gitu. Man, kita dukung Arsenal lawan Madrid. Enggak gini, kalau lu ngatain deserve, kenapa harus membahas yang tim lain drop? Itu loh. Enggak, tapi sepak bola emang kayak gitu. Emang Li, gitu. gue bilang gue ngakuin MU kayak begitu. Kok lu gak mau ngakuin lu? Enggak ini loh. Iya, Hatta City juga pasti ngakuin kayak begitu fakta. Fakta nggak? Lu perbedaan waktu Covid berapa poin dengan tim-tim yang lain? 19 kalau nggak salah. Benar nggak? Sebelum Covid kita udah juara dong. Kagak. Betul. Kita Gua udah jauh. Gue lupa. Membuktikan bahwa Liverpool di saat nggak ada yang lain dia di atas. Iya. Di saat City lagi bagus dia mepet. Bahwa Dua ini kali. tim konsisten. Dua kali. Bahwa Mepetnya tim 2 kali dari konsisten. 7 kali. Bahkan musim lalu kita di ending-endingnya juga drop. Tapi Apakah orang orang peringkat 2-nya kan Arsenal. Apakah orang mengatakan bahwa Arsenal dan Liverpool drop ketika Drop tuh harus tahu konteksnya, Li. Gini, Li. Gua ngebaca, gua lupa orangnya siapa di Dengan Twitter. Gua ngebaca kenapa MU itu emang tetap lebih besar dari Liverpool. Nah, Kenapa? Karena ini orang. Ini orang ngejelasin. Nanti kalau ada gua share deh. 30 tahun nggak juara, ternyata mentalnya memang tidak sebagus itu. lah Beda sama Oke, kalau misalkan MU lebih besar, Cuman dia gua komen juara sama di Liverpool. Inggris. Dia Iya. juara di Inggris. Kita tapi juara di Eropa. Betul, dan tapi gue sisinya Sir Alex Ferguson menurut gue tim jago kandang. Iya, Ferguson fakta juga. setelah Ferguson. Tadi apa bilang ente- waktu zaman Ferguson sebelum masuk 18. MU berapa? MU-nya 0. Hah? Nggak nol. Yang kan 0 tujuh. atau berapa? Enggak nyampe. Kan Dia 20. 13, kan dia 13. Iya, 13 sama 7. Pas Premier League. Iya, Premier League. Dia juara pertama tuh Premier League Oh, season Premier League. pertama. Iya benar ya. Premier League. Ayo pas dia masuk. Oh iya, gua pun juga sebagai rival ngakui di eranya Ferguson bagus setelahnya. Oh, iya. Lo iya Enggak, kita membicarakan dari 30 Ya, tahun dua terakhir. kali. Berarti lu harusnya yang Setelahnya 18 itu. Liverpool juara berapa kali? Iya. Maksudnya? Yang ini Setelahnya. kedua. Ini kedua nih. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Setelah Ferguson sama lu juga baru juara 2 kali. Nah, kalau lu perhitungan Lo cuma sama kalau- Leicester beda 1. perhitungan sejarah, kita sebelum Ferguson juga bagus, Rim. Kita Sebelum nggak bisa Ferguson. nggak Oh, bisa iya, nggak. menyamakan seperti itu. Betul, gue Enggak semua tim ada eranya. Ada Iya, eranya, Ada eranya. Iya, benar. Tapi Nah, kenapa kegiliran Liverpool yang juara orang mengatakan bahwa rivalnya pada down? Kalau Arsenal yang juara gua akan ngomongnya sama. Li, Nggak MU mungkin. juara juga Nggak, kayak nggak, MU yang juara juga gue bakal ngomong hal yang sama. Lo paham gak sih? Poin plusnya tim Iya. gue lebih konsisten dibanding tim lain kayak begitu. Iya, 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 kagak iya. usah bodo amat. Gue pernah setan. ngerasain soalnya 2017 waktu zaman Conte, itu semua drop. Itu semua drop. Dan Conte itu 30 si match Pep, win streak, apa? si Pep baru Musim masuk. pertama, Klopp juga musim kedua ya. Iya, Leicester Kalau juara. kedua. Emang Iya. lu kira bagus banget kan semua timnya drop juga? Iya. Sama Ada yang Arsenal mengatakan, ada yang Poin mengatakan dua itu ketika pertama, Leicester, berapa poin ketika beda? Leicester juara, ada yang mengatakan kalau tim lain drop. Ada banyak. Iya. Justru Leicester Iya. juara. Nggak pernah ngelihat. Enggak. Gua- Tim lain drop itu waktu Leicester Padahal juara. Spurs rebutan sama Leicester waktu Beda itu berapa digagalin poin? sama Chelsea. Beda Makanya berapa? lawan 10. dia Spurs doang gila. Berarti lu meremehkan Arsenal. Lawan kita Arsenal. Oh iya, gue jujur. Iya. Oh iya. Udah. Gini, maksud gua Terakhir. sebenarnya Cuma tutup Maksud terakhir. gua ketika Liverpool juara, bukan nih, Enggak, bukan nih. ini nggak paham. Ini nggak paham konteksnya. Jadi gini, kita bukan ngatain Liverpool. Emang kalau juara Tapi itu pasti realitas begitu. sepak bola. Itu realitas juara, iya. Maksudnya begini, mungkin itu sebuah alasan yang untuk Ri. menutupi Liverpool Kok juara. tapi kita ngakuin tim lo konsisten. Iya, gua tahu, cuman tidak secara 100% lah. Kita diakui. Liverpool punya 30 tahun gak juara setelah gue riset ya karena itu. Itu. Nah, simpelnya gini, lu kan Gak ada masalah. Li, lu pernah ngerasain City baru terbit aja kayak denger gini lu, loh. lu pernah ngerasain era Klopp di mana waktu itu si City menang 100 poin lu 99. Enggak, City beda, Mat. Beda season, Enggak, denger dulu. Itu 97 98. 100 itu setelahnya lain lagi. Enggak maksudnya gapnya Iya. dekat kan sama Jauh, yang 100 jauh. Oh, jauh, berarti yang 97. jauh. Yang 9 iya. sama 98 dekat. Oke, yang 97 98. Nah, maksud gua mungkin season ini bukan season yang seperti itu. Ibaratnya waktu itu ketika Liverpool kalah sama City dengan beda poin 1 atau 2 poin, itu kekalahan yang maksudnya well done lah. Maksudnya kalah tapi Oh iya, tapi iya, ini. gila. Tapi maksud gua kalau sekarang
nggak ngambil lu juara deserve, lu juara emang Karena lu konsisten season juga. lu karena lu konsisten, tapi yang disebutin mungkin Karim sama Gundo adalah emang fakta aja, jadi fakta tidak menghilangkan apa yang lu lakukan, ngerti gak sih? Yang Iya, kalah selalu tapi- berbicara Gitu. Iya, tapi seakan-akan gini loh. Yang kalah Kayak menjelaskan. kayak kita masih selamat tapi dilempar tai, paham enggak? Enggak. Kalau gua gitu. Kalau gua dari gua pribadi terakhir ya, gua pure lu deserve. Enggak ada. Enggak ada koma, enggak ada koma. Di sini yang ngomong lo nggak deserve siapa? Deserve. Yang ngomong lo nggak deserve nggak mau. Emang gue bilang kali ya. Yang ngomong lo nggak deserve siapa? Gue bilang lo deserve. Cuman bener realitanya Premier League itu kalau misalnya lo juara pasti ada momen rival lo tuh ngedrop dan itu wajar. Tim lo ternyata bisa jauh lebih konsisten dibanding tim Ya lain. udah, Nah sebelum itu semua kalian ada yang melatih jam tangannya Mohamed Salah nggak? Itu harganya 1 juta pound sterling. Makanya 1 juta pound. Itu sterling. bayarannya maksudnya. Yang warna biru, Richard Mille yang biru kan? Mal gila. Yang biru kan? Kok dia biru kenapa enggak merah ya? Enggak, itu kayaknya dari Richard Mille emang Enggak, seri dia itu warna biru. menghormati Chelsea. Oh bisa. Enggak, seri itu warna biru, bukan custom. Oke, itu aja guys. Review daripada game week 32. Nanti kita ketemu lagi di hari Kamis untuk preview game week 33. Dan UCL tentunya Oh, UCL. kita akan Review melihat dari Kamis. sebuah Dan ada reflection enggak? Ada reflect enggak? Ada. Gamenya apa? Madrid Arsenal. Munchen Yang seru sebenarnya Munchen Inter, bukan Munchen Madrid Inter Arsenal. seru Inter seru banget. Gue udah bilang ke orang-orang ini Nanti match kita paling bikin seru di flashback. perempat final. Dua leg. Inter top tapi Inter. Makanya Inter. follow semua sosmed kita supaya tahu berita-berita kalau ada event live track atau apapun, oke? Kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Tapi nggak bisa kalau misalkan Liverpool harusnya 100% dong. tinggal.